Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dalam Sekolah Minggu GKT Trinity bersama Loso Erda pada pagi hari ini yang akan memimpin kita dalam puji-pujian Sekolah Minggu GKT Trinity. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari bersama-sama kita satu dalam doa. Kita berdoa ya. Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami semua. Kami boleh berkumpul saat ini, di tempat ini. Kami mau bersama-sama membawa hati dan pikiran kami kepadamu ya Allah. Engkau yang menuntun dan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang indah ini. Kiranya Tuhan yang menyertai kami, memberikan hikmat dan bijaksana untuk dapat mengerti, memahami, dan melakukan apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Doa kami dan syukur kami naikkan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus adalah sobat kita yang sejati. Pagi ini kita akan membuka ibadah kita dengan satu pujian, Ada Satu Sobatku. Kembali kita akan memuji Tuhan dari pujian yang berjudul You Say I Am Your Treasure.
firman Tuhan. Sebelum itu kita akan memuji Tuhan dari pujian yang berjudul Mata Tuhan Melihat. Ayo tepuk tangan yang semangat ya. Adik-adik, kembali lagi di Sekolah Minggu GKT Trinity. Nah, adik-adik, setelah minggu lalu kita mendengarkan cerita tentang sebuah keluarga yang percaya kepada Allah. Pada hari ini kita akan mendengarkan tentang sebuah keluarga yang tidak percaya kepada Allah. Jangankan tidak percaya, bahkan keluarga ini sama sekali tidak mengenal Allah. Nah, tapi sebelum kita masuk dalam cerita firman Tuhan, terlebih dahulu kita harus berdoa ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau pada saat hari ini kami boleh kembali mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati isi firman-Mu agar kami yang masih kecil ini dapat mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang gadis kecil yang hidup di tengah keluarga yang sangat mengasihi Allah. Keluarga gadis kecil ini mengenal Allah, mengasihi Allah, dan taat kepada setiap perintah Allah. Nah, tapi suatu hari terjadi perang yang sangat besar di tempat gadis ini tinggal. Dan akhirnya gadis ini ditangkap oleh tentara-tentara musuh dan mereka membawa gadis ini pergi jauh sekali ke sebuah negeri yang bernama Aram. Nah, gadis ini terpisah dari keluarganya yang mengasihi Allah dan pergi ke sebuah negeri yang bernama Aram, di mana ternyata di negeri ini orang-orang itu tidak percaya kepada Allah. Jangankan percaya kepada Allah, ternyata orang-orang di negeri ini juga sama sekali tidak mengenal Allah. Mereka menyembah patung, mereka memberikan persembahan kepada patung, mereka berdoa kepada patung, dan lain sebagainya. Mereka tidak menyembah Allah dan tidak taat kepada Allah. Nah,
Tapi kita bersyukur kepada Tuhan kalau ternyata gadis kecil ini tetap percaya kepada Allah, walaupun gadis kecil ini tinggal di sekitar orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Nah, gadis kecil ini tinggal di sebuah rumah Bapak Naaman. Nah, jadi gadis kecil ini tinggal di sana dan dia bekerja sebagai seorang pelayan. Tapi ternyata selama bekerja, gadis ini selalu memperhatikan kalau Bapak Naaman ini sering sekali bersedih. Nah, akhirnya gadis kecil ini beranikan diri bertanya kepada istrinya Bapak Naaman. "Bu, kenapa ya? Bapak itu selalu saja terlihat sedih." Nah, ternyata istrinya Bapak Naaman menjawab kalau Bapak Naaman ini sedang sakit. Jadi Bapak Naaman ini sedang sakit kusta dan tidak ada orang yang bisa menyembuhkan Bapak Naaman. Bahkan kalau adik-adik baca cerita di Alkitab, sakit kusta pada zaman itu merupakan penyakit yang sangat aib. Jadi walaupun mereka orangnya gagah, berani, tapi kalau mereka sakit kusta, tidak ada orang yang akan mendekati mereka. Karena pada saat itu sakit kusta merupakan penyakit yang sangat aib bagi bangsa di negeri itu. Nah, akhirnya kemudian suatu hari gadis kecil ini memberanikan diri untuk memberitahukan kabar baik kepada istri Bapak Naaman ini. Jadi gadis kecil ini memberitahukan kepada istri Naaman bahwa di negerinya dulu ada seorang nabi Tuhan di mana ketika nabi ini berdoa, maka Tuhan menyembuhkan orang yang sakit itu. Wah, mendengar kabar itu, istri Naaman ini sangat senang dan dia langsung memberitahukan kepada Bapak Naaman. Wah, Bapak Naaman yang mendengarkan cerita itu juga langsung sangat ingin bertemu dengan nabi itu, di mana nabi itu bernama Nabi Elisa. Nah, kemudian Bapak Naaman ini mempersiapkan semua pasukannya dan kereta kudanya. Seperti yang kita tahu kan, kalau Bapak Naaman ini merupakan seorang panglima perang. Jadi Bapak Naaman ini mempunyai tubuh yang besar, kuat, gagah, berani. Tapi Bapak Naaman ini sakit kusta. Tapi walaupun dia sakit kusta, Bapak Naaman ini masih mempunyai beberapa orang pasukan. Akhirnya Bapak Naaman panggillah pasukannya dan kemudian mereka mempersiapkan kereta kuda dan akhirnya mereka berangkat menuju ke rumah Nabi Elisa. Nah, kemudian selama perjalanan berhari-hari, akhirnya Bapak Naaman ini sampai di rumah Nabi Elisa. Kemudian dia berkata kepada orang yang dia temui di rumah itu. Dia bilang kalau dia ingin bertemu dengan Nabi Elisa supaya Nabi Elisa itu menyembuhkan penyakit kustanya. Wah, ternyata orang di rumah itu menyuruh Bapak Naaman ini untuk berendam di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Nah, jadi ternyata Bapak Naaman ini tidak bertemu langsung dengan Nabi Elisa, melainkan Nabi Elisa memberikan perintah kepada orang di rumahnya untuk menyampaikan pesan kepada Bapak Naaman. Wah, mendengar hal itu, Bapak Naaman yang disuruh berendam di dalam Sungai Yordan sebanyak 7 kali merasa sangat kecewa. Dia merasa air di Sungai Yordan itu sangat kotor, sehingga dia tidak mau merendamkan tubuhnya di dalam Sungai Yordan. Nah, karena Bapak Naaman ini sangat marah, Bapak Naaman ini berencana untuk pulang kembali ke rumahnya dan tidak menuruti perintah Nabi Elisa. Tetapi ternyata pada saat Bapak Naaman ini ingin pulang, para pasukannya menahan Bapak Naaman. Dia bilang, "Pak, kan berendam di Sungai Yordan itu sangat mudah. Kalaupun Nabi Elisa menyuruh Bapak untuk melakukan hal yang sangat susah, pasti Bapak akan melakukannya supaya Bapak sembuh. Tapi ini kan cuma disuruh berendam di Sungai Yordan, cuma disuruh berendam 7 kali dan langsung akan sembuh. Kenapa tidak dicoba?" Nah, mendengar hal itu, Bapak Naaman akhirnya menuruti perintah Nabi Elisa. Mereka akhirnya pergi ke Sungai Yordan dan Bapak Naaman merendamkan dirinya ke dalam Sungai Yordan. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Loh,
kenapa tubuhnya masih dipenuhi dengan kusta. Terus pasukan-pasukannya dari tepi sungai berkata, lagi Pak, sampai 7 kali. Karena perintahnya 7 kali, bukan hanya 3 kali, bukan hanya 2 kali. Nah, akhirnya Bapak Naaman ini taat. Sehingga pada saat Bapak Naaman ini merendamkan tubuhnya yang ke-7 kali, penyakit kusta yang ada di kulit Bapak Naaman ini seketika langsung hilang. Bapak Naaman langsung sembuh dari kustanya setelah menuruti perintah dari Nabi Elisa. Kemudian setelah mendapati tubuhnya sudah tidak penuh dengan kusta, Bapak Naaman ini langsung memakai bajunya dan langsung memacu kudanya untuk pergi ke rumah Nabi Elisa. Dia sangat berterima kasih kepada Nabi Elisa. Tetapi ternyata Nabi Elisa tidak menerima ucapan terima kasih itu, karena Nabi Elisa merasa bahwa Bapak Naaman ini sembuh karena kehendak Allah, bukan karena perbuatan Nabi Elisa. Nabi Elisa ini hanya merupakan perantara antara Allah dan Bapak Naaman. Jadi yang menyembuhkan Bapak Naaman ini bukan Nabi Elisa, melainkan Allah. Wah, kemudian Bapak Naaman pulang dengan sangat senang karena dia telah sembuh. Kulitnya sudah bersih, tidak dipenuhi dengan luka. Akhirnya dia pulang, dia menemui gadis kecil itu dan dia berterima kasih kepada gadis kecil itu karena gadis kecil itu sudah memperkenalkan dia kepada Nabi Elisa. Wah, Bapak Naaman sangat bersyukur dan akhirnya Bapak Naaman percaya kepada Allah. Nah, gadis kecil itu sangat senang karena tuannya sudah sembuh. Tuannya bisa beraktivitas seperti biasa, tuannya tidak sedih-sedih lagi, dan terlebih tuannya sudah percaya kepada Allah. Nah, jadi cerita hari ini selesai. Kita belajar tentang bagaimana Bapak Naaman itu percaya kepada Allah. Bapak Naaman itu memiliki pengharapan pada Allah. Dia taat kepada setiap perintah Allah yang diperantarai oleh Nabi Elisa. Walaupun pada awalnya Bapak Naaman itu merasa tidak mungkin, tapi ternyata sesuatu yang Allah kehendaki itu menjadi sesuatu yang mungkin. Jadi adik-adik yang di rumah, seberat apapun masalahnya, kesulitannya, tetap harus berpengharapan kepada Allah. Oke, sebelum kita tutup cerita firman Tuhan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau pada saat hari ini kami boleh kembali mendengarkan cerita firman-Mu. Ajar kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang taat, menjadi anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk minggu-minggu selanjutnya kami boleh tetap dapat bergabung di ibadah sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jangan lupa nonton video sekolah minggu depan ya. Dadah!